Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Denda Wismana. Saya mengajar mata pelajaran PJOK unit kerja di SMA Handayani 1 Pamengpeuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Hakikat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan berarti. Seseorang yang memiliki kebugaran tubuh yang baik akan memiliki kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan efektif, karena memiliki cukup kebugaran sehingga mampu mendukung aktivitas inti dan juga aktivitas tambahan sehari-hari. Adapun beberapa manfaat dalam kebugaran jasmani. Yang pertama, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Selain karena zat makanan atau energi berlebih yang tertimbun di dalam tubuh, kegemukan dan obesitas juga dapat terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Manfaat berikutnya adalah mencegah penyakit jantung. Latihan kebugaran jasmani juga untuk mencegah penyakit jantung. Ketika tubuh berolahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih cepat daripada saat tubuh diam. Jenis penyakit yang akan meningkat resikonya pada seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang buruk. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kualitas kebugaran jasmani yang baik akan memiliki resiko lebih rendah mengalami penyakit tertentu. Penyakit yang paling beresiko dialami seorang dengan kualitas kebugaran jasmani yang rendah adalah penyakit jantung dan hipertensi. Manfaat kebugaran jasmani yang berikutnya yaitu mencegah penyakit diabetes. Latihan kebugaran jasmani juga dapat mencegah penyakit diabetes. Pada penyakit diabetes tipe 2, kelainan pada insulin sebagian besar terjadi akibat kegemukan dan obesitas. Manfaat yang lainnya adalah menambah kepintaran. Otak yang pintar adalah otak yang sirkulasi oksigennya lancar. Olahraga mampu melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Itu sebabnya olahraga mampu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit yang melemahkan kerja otak. Komponen-komponen kebugaran jasmani. Komponen-komponen kebugaran jasmani merupakan faktor penentu derajat kondisi setiap individu. Seseorang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas tanpa mengalami hambatan yang berarti. Ada 10 komponen kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan yang terakhir reaksi. Yang pertama akan kita bahas yaitu latihan daya tahan otot. Yang pertama, latihan daya tahan otot lengan dan bahu. Diawali dengan cara berjalan menggunakan kedua lengan dan kedua kaki dipegang oleh salah seorang teman. Kemudian latihan dilakukan berulang secara bergantian dengan teman dengan menempuh jarak sekitar 15-20 meter. Yang kedua, latihan daya tahan otot tungkai. Pertama-tama, sikap jongkok. Kedua lutut ditekuk rapat, tumit dalam posisi terangkat sehingga pada bagian belakang rapat dengan betis. Kedua tungkai ke belakang secara bersamaan, kemudian kembali ke sikap jongkok. Tungkai ke belakang lagi, kemudian jongkok dan berdiri. Yang ketiga yaitu latihan daya tahan otot lengan atau sit up berpasangan. Pertama-tama duduk selonjor berpasangan saling berhadapan. Kaki sedikit dibuka, telapak kaki saling dirapatkan dan kedua tangan saling berpegangan. Selanjutnya salah seorang teman menarik ke belakang sambil berbaring, sedangkan teman lainnya membungkukkan badan sambil mendorong ke depan. Lutut kedua kaki dalam posisi ditekuk. Latihan ini bisa dilakukan berulang dan saling tarik-menarik. Latihan yang keempat yaitu latihan daya tahan otot lengan dengan naik palang tunggal. Pertama-tama naik ke atas bangku yang telah disiapkan, pegang palang tunggal dengan telapak tangan menghadap ke depan. Jarak kedua tangan yang memegang palang tunggal selebar bahu. Kemudian singkirkan bangku agar yang memegang palang tunggal bergantung. Angkat badan hingga dagu melewati palang tunggal, kemudian turunkan badan hingga kedua tangan betul-betul lurus dan badan tetap bergantung.
Latihan berikutnya yaitu latihan kekuatan otot. Yang pertama, latihan kekuatan otot lengan. Diawali dengan sikap jongkok, kedua kaki sedikit rapat, kedua tangan lurus berada di antara kedua paha mendekati lutut. Telapak tangan terbuka menumpu pada lantai. Kemudian sentuhkan paha ke bagian dalam dekat dengan siku tangan. Terus angkat kedua kaki ke atas secara perlahan-lahan hingga lepas dari lantai. Siku dapat berfungsi sebagai penahan pada paha. Sikap ini bisa dipertahankan selama 5-8 detik. Yang kedua, latihan kekuatan otot lengan atau yang sering kita sebut dengan push up. Pertama-tama diawali dengan tidur telungkup, kedua kaki dirapatkan lurus di belakang, ujung kaki bertumpu pada lantai. Kedua telapak tangan di samping dada, jari-jari tangan terbuka dan menumpu pada lantai serta kedua siku ditekuk. Lalu angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus, badan dan kaki membentuk satu garis lurus. Badan diturunkan kembali dengan membengkokkan kedua siku, badan dan kedua kaki tetap lurus tidak menyentuh lantai. Gerakan ini bisa dilakukan berulang selama 15-30 detik. Latihan selanjutnya yaitu latihan kekuatan otot perut atau yang sering kita sebut dengan sit up. Diawali dengan tidur terlentang, kedua lutut ditekuk, kedua telapak kaki menempel pada lantai, kedua tangan di belakang kepala. Badan diangkat ke atas hingga dalam posisi duduk, kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Gerakan ini bisa dilakukan berulang selama 15-30 detik. Latihan yang terakhir dalam latihan kekuatan otot yaitu latihan kekuatan otot punggung atau sering disebut dengan gerakan backlip. Diawali dengan tidur telungkup, kaki rapat, kedua tangan di belakang kepala. Pergelangan kaki dapat dipegang oleh teman dan dapat pula tidak dipegang. Gerakan ini dilakukan berulang selama 15-30 detik. Dan pembahasan dari saya untuk pertemuan hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Baraya.